Kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Maha mulia, maha besar, maha kudus, maha baik, maha pengasih. Engkau Allah yang tidak dapat digantikan dan disandingkan, tidak dapat dibandingkan dengan apapun, sebab tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu mengasihi kami, mencintai kami, mempedulikan kami. Bahkan ketika kami tetap mengecewakan Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur untuk kehidupan kami yang terus dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami masih hidup, kami masih ada, kami masih memiliki waktu, memiliki kesempatan untuk mengalami kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kiranya sepanjang hari ini di tangan kami menjadi hari yang penuh berkat, menjadi hari yang menyenangkan, menjadi hari yang memuliakan Tuhan lewat pikiran, perkataan, perbuatan kami. Untuk itu kiranya Tuhan berbicara, mengajar kami lewat firman-Mu yang sebentar kami dengar dan renungkan. Ajar hati setiap kami, ajar batin kami satu persatu ya Tuhan, agar kami tidak sekedar mendengar tapi juga melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Teman-teman, seekor monyet yang di atas pohon, ya, seekor monyet yang di atas pohon yang tidak ada gangguan, jatuh dari pohon bukan karena tiupan angin yang kencang, ya. Ketika angin kencang, monyet bisa dengan santainya melompat ke sana dan kemari. Ketepatan Mister dari kampung, sempat tinggal di pinggiran hutan, bahkan di tengah-tengah hutan juga pernah, ya. Jadi tahu sedikit banyaknya tentang kehidupan permonyetan, ya. Loncat sana, loncat kemari, kejar-kejaran di atas pohon. Tapi tahukah kalian bahwa justru angin sepoi-sepoi lah yang membuat monyet bisa jatuh dari atas pohon. Ketika angin sepoi-sepoi berhembus, dia terlena, dia ngantuk, dia lupa pegangan dan akhirnya terjatuh. Bukan badai yang besar, bukan petir yang menggelegar, tapi justru angin sepoi-sepoi. Kadang kita juga seperti itu. Batu yang besar tidak membuat kita tersandung, tapi justru batu-batu kecil, kerikil lah yang membuat kita terjatuh. Hal-hal kecil, ya, hal-hal kecil yang membuat kita terjatuh. Hal-hal kecil lah yang membuat orang juga banyak gagal. Hal-hal yang dipandang kecil tapi itu powerful, mengubah keadaan. Ketika mengabaikan tugas, mengabaikan tanggung jawab, ketika buang waktu, ketika kita sembrono dalam berbicara, ketika kita tidak memanfaatkan atau memegang atau menghidupi kepercayaan orang dengan baik, kita teledor dan lain sebagainya. Teman-teman, kalau Tuhan memberi kita satu mulut dan dua telinga, itu berarti Tuhan mau kita lebih banyak mendengar dan lebih sedikit berbicara. Jangan kebalikannya. Lebih banyak ngomong, bahkan sebelum mendengar. Kita belum dengar apa-apa, kita sudah memberikan reaksi. Seringkali orang begitu, ya. Belum dengar apa-apa, belum tahu apa-apa, belum konfirmasi, sudah bereaksi, sudah berkomentar, sudah memberikan pandangan, sudah memberikan pendapat. Firman Tuhan dari Ibrani 3:15, saya bacakan bagi kita.
Ibrani 3 ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Orang kalau lagi geram, lagi kesel, lagi marah itu nggak mau dinasihati biasanya. Telinganya tertutup, hatinya tertutup. Sulit untuk dinasihati. Sulit untuk menerima pandangan pendapat orang lain, sulit untuk berpikir secara jernih. Orang kalau lagi dalam kegeraman. Nah, firman Tuhan bilang, pada hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan di hatimu, bahkan ketika renungan ini Mister sampaikan, jangan keraskan hatimu. Kita sama-sama ya, jangan keraskan hati kita. Kadang kita nggak dengar khotbah, kita nggak dengar renungan seperti pagi ini. Kita melihat situasi, dan dari situasi itu kita tahu bahwa itu salah dan harusnya seperti apa. Di situ pun Tuhan bisa menggarap kita loh. Di situ pun Tuhan bisa mengajar kita. Tuhan bisa berbicara lewat banyak hal. Tuhan bisa berbicara lewat alam semesta. Tuhan bisa berbicara lewat pemimpin agama kita. Tuhan bisa berbicara lewat mama kita yang cerewet itu mungkin, atau justru mama kita yang tidak cerewet itu. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, Tuhan bisa berbicara lewat binatang-binatang di sekitar kita. Bisa. Binatang saja bisa akur, kenapa manusia nggak akur? Sebagai contoh ya. Binatang aja bisa diatur, kenapa manusia tidak bisa diatur? Sebagai contoh yang ekstrim ya guys. Tentu kita nggak boleh dan seharusnya tidak komparasi atau dibandingkan dengan binatang. Tapi seringkali justru manusia kalah dengan binatang. Saya nggak bilang kita lebih buruk dari binatang ya, tapi yang mau Mister sampaikan apa? Kita bisa belajar dari berbagai sumber. Tuhan bisa berbicara atau dengan banyak cara, dengan cara apa saja. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita cukup peka mendengar atau menangkap suara Tuhan dalam tanda petik ya? Apakah kita cukup peka mendengar atau belajar menerima ajaran Tuhan lewat segala hal? Teman-teman pernah nggak di koridor atau di kelas gitu ketemu sampah tidak pada tempatnya, di laci? Bagaimana respon kita? Bukan sampah gua gini. Atau mungkin di bawah kursi kita, bukan punya gua gini. Atau sebaliknya, kita melihat sampah kemudian kita terdorong untuk membuangnya sekalipun itu bukan perbuatan kita. Atau kita terdorong tapi kita tidak melakukannya. Terdorong sih, tapi nggak melakukannya. Itu pun cara Tuhan untuk melatih kita. Mari kita latih diri kita untuk lebih peka mendengar suara Tuhan ya. Tuhan bisa berbicara lewat eksternal kita, tapi juga berbicara lewat hati nurani kita. Tuhan dorong kita untuk melakukan apa yang baik. Tuhan dorong kita untuk melakukan apa yang benar. Ya. Ibrani 4 ayat 17 kalau nggak salah, apa Yakobus gitu. Dikatakan, jikalau kamu tahu melakukan sesuatu yang baik dan kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Jadi teman-teman, mari kita belajar peka ya. Peka dengan suara Tuhan di sekitar kita atau di hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan tetap setia menyertai kami. Bahkan Tuhan selalu berupaya untuk menjangkau kami, mendapatkan kami menjadi milik-Mu. Engkau selalu berbicara lewat sekitar kami, lewat orang tua kami, lewat saudara kami, lewat keluarga kami, teman-teman kami, bahkan lewat alam semesta, lewat kejadian, lewat peristiwa-peristiwa di sekitar kami. Namun seringkali kami tidak peka akan suara Tuhan. Pagi ini kami berdoa, hamba berdoa, beri kami hati yang peka ya Tuhan, agar kami bisa belajar lewat setiap peristiwa di sekitar kami. Kami bisa menangkap pesan Tuhan lewat apapun yang terjadi di sekitar kami. Sehingga kami menjadi lebih bijaksana, kami menjadi lebih dewasa, dan hidup memuliakan Tuhan sepanjang hari, sepanjang usia kami.
Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, dan kami pun berjanji sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami akan memuliakan Tuhan lewat pikiran kami, perkataan, perbuatan, sikap, tindakan kami, lewat apapun yang kami kerjakan. Baik ketika ada orang yang melihat maupun tidak ada yang melihat, kami berupaya hidup benar di mata Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin.